Oh, Ahnaf ya namanya ya. Boleh on cam dulu? Bisa nggak on cam? Oh, ini udah ada lagi nih. Udah ini. Yang bisa on cam dulu ya. Halo, Ahnaf. Halo, Emily. Halo, Bisa on cam kah? Atau berhalangan? off cam aja nggak apa kan? Nggak apa-apa. Oh, Ahnaf bisa on cam nggak? Oke. Oh ya, ini betul pertemuan pertama kita ya. Karena di pertemuan pertama itu cuman Rafa yang datang. Terus di pertemuan kedua aku cuti. Jadi ini pertemuan pertama kita. Jadi salam kenal ya teman-teman. Itu mungkin kita kenalan dulu deh. Nisa dari Ahnaf atau dari Emily dulu. Namanya sama alasan join kelas ini apa? Sama umurnya berapa? Ya boleh Emily dulu. nama Bener nggak sih? saya Emily. Mm-mm. Umur berapa? Mm, Terus alasan join Umur kelas ini apa? 13 tahun. Alasan join kelas ini karena mau nyoba sesuatu baru. Sebelumnya udah ada pernah belajar tentang coding atau Python atau bahasa lain mungkin? Pernah nggak? Nggak pernah. Emang pure tertarik hal baru ya di Python ya? Ya, Oke, salam kenal ya. Selanjutnya Ahnaf mungkin bisa kenalan dulu. Mic atau mic-nya bermasalah ya? Nggak denger suara kamu, dengernya kayak suara kodok tek-tek-tek. Enggak kedengeran. Berapaan ya? Mic-nya bermasalah ya? Ya udah nggak apa-apa. Oke, salam kenal ya, Nas ya. Oke, ada yang masih ingat mungkin minggu kemarin belajar apa? Udah lupa ya? Minggu kemarin itu belajar tentang variabel ya, sama fungsi input. Tuh, jadi hari ini kita lanjut ke bahas materi string. Jadi hari ini kita bakal belajar fungsi spesial untuk bekerja dengan variabel string. Kita juga akan cari tahu bagaimana komputer bisa menggunakan perintah-perintah dalam bahasa pemrograman dan memahami mengapa penting untuk mengingat tipe data yang kamu urus gitu. Jadi hari ini yang akan dibahas itu string adalah salah satu tipe data ya, tipe data yang ada di Python. Jadi tipe datanya itu namanya string untuk tipe data huruf yang mungkin kalian tahu bahasa sederhananya. Jadi kita akan belajar gimana mengolah tipe data string atau gimana mengolah huruf yang ada di Python. Kita bahas sedikit-sedikit ya tentang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita kalian ya, bukan sama aku sih. Jadi belajar apa itu variabel. Jadi variabel itu adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri ya. Ada namanya, terus ada pasti ada nilainya. Nah, nilainya ini berbeda-beda. Jadi ada yang tipe data string, ada yang tipe datanya angka atau integer, terus ada desimal atau float. Tuh. Nah, ini contoh nama variabel yang baik dan enggak. Jadi yang baik itu biasanya terdiri dari satu atau dua kata gitu ya. Nggak boleh
huruf ataupun nggak boleh banyak juga, terlalu banyak itu juga nggak efisien. Yang penting dia jelas dan cukup gitu. Ini tipe data yang kita tahu, jadi ada bilangan bulat itu kayak 1 sampai 100 itu berarti 100.000, dan seterusnya itu integer. Kalau yang desimal itu berarti float, sedangkan yang string itu huruf. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang string. Nah, ini juga minggu kemarin dibahas tentang fungsi input ya. Jadi untuk menerima inputan dari pengguna itu ada pakai yang namanya input gini. Jadi ditulis juga petunjuk untuk penggunanya apa yang akan diinputkan, dan selalu inputan itu disimpan di sebuah variabel. Nanti contoh variabelnya adalah hasil. Ini ada yang baru join. Halo Tara, dengar nggak ya suaraku? Ya kali. Oke. Ini contoh juga, misal ketika inputan itu kan akan selalu tipe datanya string ya. Jadi apapun yang dimasukkan meskipun meminta memasukkan sebuah angka, dihasilkan oleh komputernya itu, oleh pemrograman Python selalu tipe datanya string. Maka dari itu ketika kita ingin menggunakan inputan yang digunakan oleh pengguna, yang dimasukkan oleh pengguna untuk dilakukan aritmatika, misal untuk menjumlahkan hasil inputannya itu ke 2.500 nih misal. Nah, berarti kita harus ubah dulu nih dari string ke integer. Nah, cara untuk ubahnya kalau dari string ke integer berarti pakai int gitu. Sedangkan kebalikannya kalau dari integer ke string berarti pakai str. Udah kayak gitu. Dari minggu lalu ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin udah clear tentang minggu lalu dulu? Udah paham semua belum? Udah? Sip. Aku bakal lanjut ke string ya. Jadi variabel string atau variabel yang menyimpan tipe data huruf itu bisa kita gunakan atau bisa kita lakukan beberapa eh, fungsi ya. Jadi yang pertama itu mungkin bisa kita tentukan panjangnya. Jadi kita bisa lihat panjang dari sebuah stringnya. Yang kedua itu kita bisa lihat eh, suatu bagian dari sebuah string. Kita bisa ambil suatu bagiannya, terus kita bisa cari katanya. Jadi misal ada suatu kata kalimat, kita bisa cari apakah ada kandungan kata tertentu di kalimat tersebut gitu. Yang terakhir itu cari sebuah kata dan ucapan di dalam satu string hampir sama. Jadi intinya kita bisa mencari eh, kata tertentu lah dalam kumpulan kalimat. Nih, misal ada nih contoh yang satu ya. Ini fungsi len. Jadi len itu digunakan untuk mencari suatu panjang string. Jadi ada pelanggan yang memberikan komentar panjang akan diberikan diskon. Tulis program yang mencetak panjang dari suatu komentar. Nah, misal ada contoh kita pakainya biasanya contoh ulasan ya gitu, atau feedback dari pengguna atau dari customer gitu ya. Nah, di sini ada feedbacknya, ulasannya tempat yang fantastis. Nah, ketika dia mencapai suatu panjangnya, panjang dari feedback atau ulasannya ini panjangnya misal yang lebih dari 10, dia akan dapat diskon gitu ya. Nah, untuk menghitung apakah dia itu lebih dari 10 atau dia kurang dari 10, itu pakai fungsi yang namanya len. Gitu. Jadi untuk menghitung panjang dari suatu string ini. Tuh. Nah, caranya misal nih feedbacknya ini ditaruh di variabel masukan gitu kan. Lalu kita bikin variabel baru bebas, misal possession, habis itu dicari panjangnya dengan len, dan di dalam kurungnya adalah nama variabel yang menyimpan eh, katanya atau yang akan dicari panjangnya gitu. Baru kita print variabelnya yang menyimpan lennya dan dia akan menampilkan 18. Terus 18 ini dari mana gitu kan ya. Nah, caranya dia itu akan menghitung panjangnya.
kalau di Python itu dari nol. Jadi kan kalau kita tahu biasanya kan 1, 2, 3 gitu kan ya. Tapi dari Python itu indeksnya atau angkanya dari awal itu selalu nol gitu. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Gitu. Bukan dari 1 tapi dari nol. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa, misal kita mau ambil berdasarkan indeksnya, gitu. Tadi kan kita ngitung jumlah indeks ya, jumlah yang ada di panjangnya, jumlah panjang berdasarkan indeksnya. Jadi yang akan ketampil ketika kita pakai fungsi len itu adalah jumlah panjang menurut indeksnya, gitu. Nah, selanjutnya kita bakal cari dari nomor indeksnya, gitu. Kita bisa ambil, misal ada ulasan kami pergi berlibur gitu kan. Nah, kita mau ambil indeks ke nolnya. Otomatis yang akan ketampil itu adalah K atau huruf pertamanya. Karena indeksnya yang nol. Caranya itu hampir sama kayak tadi. Tadi kan pakai len dengan kurung biasa gini ya. Jadi len kurung biasa di dalam kurungnya itu adalah variabel yang menyimpan katanya yang akan dicari. Sedangkan kalau kita mau cari berdasarkan indeksnya, itu kita pakai sebuah variabel bebas lalu sama dengan terus pakai huruf variabel yang menyimpan katanya. Misal ini disimpan di sebuah variabel masukan gitu kan katanya. Berarti masukan lalu pakai kurung kotak dan di dalamnya dituliskan indeksnya gitu. Nggak perlu petik, jadi langsung angkanya indeks berapa gitu. Misal aku nulis masukan di dalam kurungnya 7, berarti kira-kira huruf apa yang ke print ya? Hermes. Iya, sip. Itu. Nah, jadi jangan lupa terus di print ya. Jadi di print variabel yang akan kita yang udah diminta indeksnya itu. Tuh. Nah, terus ada lagi nih, misal kita mau ngambilnya sebuah kata. Jadi kan kalau tadi kalau satu indeks kan pasti satu huruf ya. Nah, misal kita mau ngambilnya kata, berarti kan ada indeks awal sampai indeks akhir gitu. Nah, penulisannya kalau di Python, indeks awalnya itu benar kayak tadi. Jadi tergantung kamu misal mau ambil kata kami gitu ya. Itu berarti indeks awalnya 0, sedangkan indeks akhirnya dengan titik 2 gini, itu ditambah 1. Jadi misal mau ambil kata kami, itu harus, ini kan di 3, harus ditambahin 1. Gitu, berarti 0 sampai 4. Gitu, untuk yang indeks terakhir aja ya. Yang indeks awal dia tetap 0. Jadi misal nih, ada feedback di ada feedbacknya kami pergi berlibur pantai yang indah. Terus kita bikin variabel olahraga yang menyimpan akan mengprint feedback dari indeks 0 sampai 19. Berarti yang akan ketampil itu kami pergi berlibur. Gitu. Karena sebenarnya 19 ini di titik kan. Tapi titiknya nggak akan ketampil karena dia akan mengurangi 1 gitu. Jadi sampai 18 sebenarnya, tapi ditambah 1. Kayak gitu. Itu untuk mengambil suatu kata biasanya. Jadi dari indeks awal sampai indeks akhirnya ditentukan. Nah, ada lagi nih. Jadi misal kita mau mencari sebuah kata tertentu di sebuah kalimat gitu. Nah, misal nih ada ulasan ya, kita menyukai paella buatan chef gitu. Nah, kita mau cari kata paella ada nggak ya dari ulasan? Ulasan kan banyak ya, nggak harus ini kan misal dia ulasannya banyak, ada yang bilang hotelnya nggak nyaman atau mungkin makanan buat chefnya nggak enak gitu. Nah, kita mau cari kata tertentu, jadi carinya paella gitu. Nah, itu pakai find. Tuh, jadi misal ini ulasannya disimpan di sebuah variabel masukan kan. Misal ini disimpan di sebuah variabel masukan, berarti kita akan bikin variabel baru, lalu variabel yang menyimpan katanya itu di titik pakai find, habis itu pakai kurung biasa, dan dituliskan kata apa yang akan dicari. Gitu. Nah, misal paella ini dituliskan dalam sebuah variabel juga,
Misal variabel cari gitu. Sama dengan Paella gitu ya. Nah, berarti yang ada di dalam kurung find ini adalah variabelnya, cari gitu. Jadi nggak perlu tulis Paella lagi karena udah disimpan di sebuah variabel cari. Itu tinggal menyesuaikan aja yang kamu cari itu katanya langsung atau sebuah kata yang disimpan di variabel. Nah, kayak gini. Jadi misal kami menyukai Paella buatan chefnya di feedback, terus kita bikin variabel position untuk feedback.find, cari kata Paella, lalu di print positionnya, maka yang akan ketampil itu adalah indeks pertamanya. Jadi maksudnya ini Paella itu kan ada huruf pertama ya. Huruf pertamanya adalah P. Dia akan ngeprint indeksnya, indeks dari huruf pertama yang akan ditemukannya gitu. Huruf pertamanya kan yang pertama P, jadi dia akan ngeprint 14. Artinya Paella ditemukan di indeks ke-14. Gitu. Nah, misal ternyata di ulasannya itu nggak ketemu kata Paella, dia akan ngeprintnya -1 ya, bukan 0. Karena kalau 0 kan berarti indeks ke 0 gitu. Kalau -1 berarti artinya kata itu tidak ditemukan. Atau katanya nggak muncul di ulasan tersebut. Gitu. Terus ada lagi nih contoh. Jadi misal ada ulasannya nyaman, hotelnya nyaman gitu. Ulasan 1 disimpan di masukan 1. Terus ulasan 2-nya yang hotel nyaman disimpan di variabel masukan 2. Nah, kita mau cari ada nggak ya kata nyaman di ulasan 1 sama ulasan 2 gitu. Jadi kayak bikin yang pertama kita bikin variabel dulu untuk posisi 1, lalu untuk katanya yang masukkan 1 dot find dan yang dicari adalah kata nyaman. Yang kedua juga dibikin, jadi bikin variabel posisi 2 dan masukkan 2 dot find dicari kata nyaman. Jadi satu-satu ya, ini dicari dulu, yang kedua juga dicari. Lalu di print posisi 1 dan posisi 2. Nah, yang keprint dari yang satu ini kan katanya kan yang nyaman ini ya. Dia nggak ketemu kata nyamannya. Padahal udah dicari ini nyaman. Sedangkan yang kedua itu ketemu. Kenapa? Karena di pelajaran materi pertama kayaknya udah bilang ya. Jadi Python itu sensitif banget sama huruf besar kecil gitu. Jadi ketika tulisan yang diinputkan pengguna itu ketikannya nyaman pakai N besar, sedangkan kita mencarinya menggunakan nyaman N kecil, dia nggak akan bisa nyamain gitu kalau nyaman yang ada di sini itu sama dengan nyaman yang di sini gitu. Jadi dia nggak menganggap bahwa huruf N besar ini sama dengan huruf N kecil. Gitu. Jadi caranya pakai ini fungsi lower. Jadi lower ini tujuannya agar semua yang diinputkan pengguna itu dibaca dengan huruf kecil. Jadi kita juga bisa menuliskan atau kata yang akan kita cari itu pakai huruf kecil gitu. Jadi nanti yang huruf besar ataupun huruf kecil akan kebaca semua. Tuh, jadi caranya sama kayak tadi, ketika ini disimpan di variabelnya masukan, lalu kita bikin variabel sama lagi masukan sama dengan masukan dot lower. Nggak perlu ada apa-apa di dalam kurungnya. Gitu. Jadi nanti dia akan menganggap N besar ataupun N kecil, dia akan menganggap kecil semua. Itu. Nah, baru deh ketika ada ulasan nyaman, terus habis itu kita lower, lalu dicari find-nya, find kata nyamannya, baru dia akan ketemu di indeks ke 0. Gitu. Oke, jadi kesimpulan sementaranya, variabel string itu memperbolehkan beberapa bentuk operasi dari menghitung panjang string ke mencari kata-kata di dalam string. Terus semua karakter di sebuah string itu punya nomor, punya indeks gitu. Nomor karakternya selalu 0 ya. Jadi pastikan untuk menghitung itu dari 0. Terus untuk menguasai fungsi-fungsi tersebut kamu harus sering berlatih gitu. Karena kalau kalian cuman kayak aku jelasin aja pasti kayak tadi tuh apa ya cara buat cari kata, cara buat cari indeksnya gitu. Jadi harus ya sering-sering berlatih lah supaya paham dan nggak perlu diapalin sebenarnya supaya paham aja cara kerjanya. Oke, seperti biasa setelah penjelasan kita ke platform. Kalian bisa buka nggak platformnya?
Kenapa error ya? Oh, internetku ternyata. Ini seperti biasa, kalau kotak gini berarti kalian bisa pilih lebih dari satu ya. Terus nanti yang nomor sampai nomor 3 diketik. Nah, nomor 4 sampai nomor seterusnya itu baru kalian kerjakan. Udah bisa kan ya cara ngerjainnya? Ya, misal aku jelasin nomor 8 nih. Di sini nomor 8 perintahnya tulis program yang menganalisis ulasan pelanggan. Ini udah ada ulasannya di variabel masukan. Jadi ulasan yang panjang telah diunggah ke sistem, kamu harus menulis program yang mencari untuk kata-kata tempat yang sepi dan enak gitu. Jadi harus cari apakah ada kata tempat yang sepi dan apakah ada kata enak. Terus cetak hasilnya sesuai dengan gambar ini. Jadi dia akan ngecetak tempat yang sepi, dia kira-kira dia ada di indeks keberapa, terus apakah enak ada di indeks berapa. Kalau -1 berarti ini kan sebenarnya nggak ada ya indeks, kata enaknya sebenarnya nggak ada. Oke, caranya ada yang bisa bantu aku mungkin? Nih, pertama yang harus aku lakuin pakai fungsi apa dulu? Ini kan ada huruf besar, ada huruf kecil nih. Supaya kita netralisasi kebacanya semua kecil, kira-kira pakai apa ya? Pakai lower, Miss. Gimana? Misal aku boleh bantu nggak nulisinnya gimana? Apanya dulu? Masukkan dulu, Miss. Masukkan. Habis itu titik, lower, Ya, kurung buka, kurung tutup. pintar. Terus jangan lupa ini variabelnya disamain ya sama variabel yang menyimpan katanya. Jadi masukkan, terus kita bikin masukkan lowernya. Sip. Setelah itu baru kita akan cari sesuai dengan ini. Jadi udah disimpan nih di variabel cari 1 sama cari 2. Udah ada tempat yang sepi sama udah ada enak. Berarti kita bikin variabel baru. Misal apa ya? Search deh misal. Search 1. Berarti kita untuk menemukan sebuah kata pakai apa? Fungsi apa? Untuk mencari kata tempat yang sepi sama enak pakai apa? Pakai len, Miss. Masa pakai len? Eh, Len itu untuk panjangnya. Jadi misal kita mau tahu panjang dari ulasan ini berapa gitu baru pakai len. Coba dilihat lagi deh. Ada nggak sih di kalian ini dokumentasi PPT-nya? Ini di teori. Nah ini ada nih di kalian. Coba lihat lagi untuk mencari sebuah kata tertentu pakai apa? Pakai find. Iya, sip. Bisa bantu aku nulisnya gimana, Tara? Find terus tanda kurung, Terus? eh, eh, tanda petik Mm-mm. sama kata yang dicari. Oke, itu kan untuk kata yang dicari, misal langsung tempat yang sepi gitu ya. Nah, misal Mm-mm. tempat yang sepi dan enaknya disimpan di variabel ini, berarti yang aku harus cari di dalam sini apa? Tulis, maksudnya yang harus aku tulis di dalam file-nya apa? Misal katanya udah dimasukkan atau kita identifikasi di variabel ini, cari 1 sama cari 2. Langsung aja ya. Berarti kan misal sebenarnya bisa udah bener kok Tara udah sip. Jadinya langsung biasanya tempat yang sepi gitu kan ya. Nah, tapi karena mungkin ini udah dimasukkan di suatu variabel, sebenarnya bener juga gitu. Tapi supaya lebih efisien biasanya katanya itu emang dimasukkan di sebuah variabel. Jadi supaya kita tulis di dalam find ini itu langsung nama variabelnya aja gitu. Jadi lebih efisien. Jadi kita tinggal pakai cari 1. Tuh, terus jangan lupa sebelum find itu dikasih titik dan nama variabel yang menyimpan ulasannya atau kata utuhnya yang mau dicari. Tuh, jadi masukkan titik find
dan di dalam kurungnya itu adalah kata yang akan dicari, atau misal dia disimpan di sebuah variabel, berarti nama variabelnya. Gitu. Udah bisa bedain belum? Udah. Oke. Setelah itu bikin yang kedua ya, sama. Jadi bikin variabel baru, misal search 2, terus bikin masukan, dot find-nya, dan di dalam kurungnya berarti kata yang kedua yang akan kita cari. Berarti kan enak ya kata keduanya. Berarti tinggal tulis cari duanya. Tuh. Terakhir jangan lupa di print. Kalau nggak di print nggak muncul apa-apa nanti ya. Nah, di print sesuai yang akan di print ini pasti yang ada muncul di gambarnya gitu. Sedangkan di gambar ini kan yang muncul tempat yang sepi atau kata yang akan dicari dan indeksnya. Berarti kata yang akan dicari itu kan disimpan di variabel cari satu nih. Nanti kita tulis cari satu, koma, indeksnya berarti indeksnya udah ketemu di search satu. Tuh. Terus print lagi tuh bawahnya. Cari 2, search 2. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, silahkan dikerjakan. Bisa sambil share screen ya. Linknya hilang. Udah tahu semua kan passwordnya? Kalau ada yang lupa.
Gimana? Nah, nomor 6. Interjon diinstruksikan untuk memotong bagian tentang pandangan laut dari ulasan bingung tentang nomor simbol tersebut. Ya, itu pakai yang tadi, yang indeks, tentukan indeks awal dan indeks akhirnya untuk mengambil potongan katanya. Jadi kamu hitung tuh dari kalimatnya kata pandangan laut tuh indeks keberapa sampai indeks keberapa. Paham nggak? Nih, ini kan ada nih. Pandangan laut adalah ciri paling bagus dari hotel. Kamu harus cari di sini dimasukkan di eh, apa nih? Kurung kotaknya, dalam kurung kotak indeks berapa sampai indeks berapa yang muncul pasang pandangan laut nih, pandangan laut nih. Gitu. Terus jangan lupa ini juga, oh ya udah ya gitu doang ya, nggak pakai fine kan, nggak pakai titik. Gitu, paham nggak? Oke. Kita istirahat dulu ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. 10 menit. Oke.
Halo teman-teman, kita balik lagi untuk bahas materi yang kedua. Udah pada balik belum nih? Coba berikan suara. Kak, saya disuruh live di sini, Pak. Kak. Disuruh live sekarang. Ada acara. Oh iya, ada acara. Mhm. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, Oke, makasih Emily. Oke, kita lanjut materi yang kedua. Jadi materi yang kedua ini lebih ke tentang bukan fungsi baru ya, tapi lebih ke penjelasan tentang apa sih interpreter Python tuh gitu. Jadi nggak ada cara fungsi atau penggunaan penulisan baru, kita cuma belajar tugasnya dari interpreter pemrograman di Python. Jadi misal nih, oke, jadi misal kita minta inputan ya dari pengguna, dia kan akan selalu string ya, kalau kita nggak ubah dia ke integer gitu. Nah, misal kita nggak sengaja untuk buat lupa dia nggak diubah ke integer, misal ini kan masih string, sedangkan dia inputannya itu angka, karena dia minta nilai kenyamanan hotel gitu. Minta review dari 1 sampai 5 tentang kenyamanan hotel sama makanan di restorannya. Nah, setelah itu totalnya itu ditambah atau dijumlah gitu. Tapi kita lupa nggak ubah dia ke integer atau ke angka. Nah, hasilnya dia itu akan ngeprint misal total dari hotelnya 3, terus dari makanan di restorannya 4, itu akan ngeprint 34. Kenapa? Karena dia adalah string. Misal dia angka udah diubah ke integer, dia kan berarti adalah 3 tambah 4, 7 ya. Karena dia string, maka ketika bertemu dengan plus gini, string ketika di plusin gini, dia itu akan eh, ketambahnya langsung gitu. Karena kan dia bukan mengenali sebagai angka kan. Tuh, jadi dia akan langsung 34 gitu. Nah, karena komputer itu awalnya tuh hanya memiliki sinyalnya tuh 1 sama 0 ya. Tuh, jadi terdiri dari banyak bagian dan setiap bagian itu bisa memahami sebuah sinyalnya gitu. Nah, jadi solusinya itu untuk menangani masalah tersebut, kita itu harus paham yang namanya interpreter. Jadi caranya itu program masukkan suatu perintah dalam bahasa pemrograman, terus programmer mencet tombol jalankan programnya, lalu perintah akan diterjemahkan ke bahasa sinyal 0 dan 1. Nah, setelah itu perintah akan dilaksanakan. Tuh, jadi sebuah interpreter itu adalah program spesial yang memahami dan menjalankan perintah tertentu. Gitu. Jadi misal nih contohnya ada tadi penjumlahan sama perkalian gitu kan. Nah, misal kita di angka ya pasti kan 3 tambah 4 jadi 7. Kalau perkalian 3 kali 3 misal jadi 9 gitu kan. Nah, kalau di string tuh beda. Jadi kalau plus itu artinya kita menggabungkan stringnya. Jadi kayak tadi 3 sama 4 jadi 34. Terus misal kita em, meja kursi gitu berarti ya jadi meja plus kursi jadi meja kursi gitu. Terus misal perkalian di string itu berarti pengulangan stringnya. Jadi misal ada kata 3 kali keren itu berarti keren 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 gitu. Kalau untuk penjumlahannya tempat tambah bagus berarti tempat bagus. Terus sedangkan kalau misal tempat 3 kali bagus ya pasti nggak akan bisa ya. Karena bukan eh, perkalian dengan angka. Tuh, jadi nggak akan bisa. Nah, terus juga fungsi len itu nggak bisa digunakan ya di angka karena cuman bisa digunakan untuk menghitung panjangnya sebuah string gitu pakai indeks. Sedangkan di angka dia nggak akan bisa. Tuh, jadi kesimpulan sementaranya interpreter itu adalah sebuah program spesial untuk mengenal dan melaksanakan perintah. Nah, dalam pengakuan interpreter itu memperhatikan tipe data yang berinteraksi dengannya. Jadi kalian harus perhatikan tipe data yang kalian interaksikan itu apa. Nah, saat dibutuhkan kita bisa mengubah data tipe menggunakan INT dan STR seperti pertemuan minggu lalu ya. Jadi misal mau dari tipe data lain ke integer berarti pakai INT, lalu untuk tipe data lain ke string kita pakai STR. Gitu.
Dari situ dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 nggak sih? Ya benar ya. Nomor 2. Kalau yang bintang ini berarti tambahan kalian tuh bisa kerjain, misal kalian masih ada waktunya nih, aku kasih waktu, terus ternyata tugas yang wajib yang 1 sama 2 ini masih ada, udah selesai, berarti kalian bisa kerjain yang bintang gitu. Sama kayak yang ada di dalam nomor 1 sama nomor 2, kayak gini. Misal kalian, ini kan soal wajibnya, itu kan sampai 8 kan. Yang wajib itu yang bernomor. Nah, misal nanti ada waktu masih belum ini atau mungkin kalian istirahat mau ngerjain atau setelah kelas tuh boleh dikerjain yang bintang-bintang ini. Nomor 9, 10, 11 juga wajib dijawab. Gitu. Oke, aku jelasin nomor 8. Jadi intinya nomor 8 ini mengumpulkan ulasan negatif adalah tugas yang penting. Mereka bisa membantumu memahami apa yang harus diperbaiki. Jadi tulis program yang menanyakan klien tentang penilaian mereka tentang perjalanan, terus bertanya apa yang mereka tidak suka, yang mereka sukai, lalu menggabungkan penilaian dan harapan mereka menjadi satu string dan mencetak ke layar kayak gini. Jadi kita minta inputan nih. Tolong berikan pokok tandanya kalau minta inputan pasti ada ini ya. Apa ini ya? Bukaku apa sih nih? Lebih besar dari 3 ini berarti dia pasti minta inputan dari pengguna. Tolong berikan nilai penginapan 1 sampai 5, terus dia inputin 3, terus inputan lagi apa yang tidak kamu sukai. Dia nginputin roti tidak ada rasanya gitu. Terus nanti akan ngeprint 3 strip roti tidak ada rasanya. Gitu. Kira-kira ada yang bisa bantu aku nggak? Pertama aku harus bikin fungsi apa dulu nih? Sesuai dengan baris pertama ini apa nih? Input, Miss. Iya, sip. Apa ya? Berikan nilai-nilai deh, boleh deh. Input. Nah, ini kan sebenarnya kan angka ya. Sebenarnya bisa sih kalian. Oh enggak, karena yang kedua ini inputannya string, teman-teman. Nah, karena ini di string, berarti meskipun dia itu inputan yang pertama angka, kita nggak perlu ubah dia ke integer. Karena ketika string tambah string, itu baru dia bisa tuh dijalankan. Tuh. Misal ternyata jawaban 3-nya ini ditambah 5, nah itu baru kita harus ubah inputannya ke integer. Tuh. Misal digunakan aritmatika. Kalau nggak perlu. Terus kalian hati-hati pas bikin kata-kata ini ya. Jadi kata-kata yang akan ditampilkan itu biasanya dia sensitif banget ini dari platformnya gitu. Sebenarnya nggak terlalu sih kalau programmer biasanya. Tapi ini dari sini dia akan ngecek kata-katanya harus sama persis gitu. Misal nanti kalian tulis ini tolongnya pakai typo gitu kan, kurang G gitu, dia tuh akan nggak ngecek soalnya gitu. Jadi harus hati-hati lihat kata-kata yang ditampilin tuh harus sama persis. Terus minta inputan lagi yang tidak disukai. Nah, setelah itu, gunanya interpreter komputer kayak tadi yang kita pelajarin, itu nanti kalian bikin variabel baru, misal hasil gitu. Nah, kalian tinggal tambahin aja tuh pakai plus. Jadi yang ada ini kan ketampilnya 3 dari inputannya ini. Berarti tinggal masukin nilai, terus kalian tambah, ada stripnya, jangan lupa pakai petik ya, karena dia kan string. Terus ditambah lagi sama roti tidak ada rasanya itu ambil dari inputan yang kedua, ambil dari inputan tidak suka. Gitu. Nah, setelah itu jangan lupa terakhir di print hasilnya.
Gitu. Kayak gitu aja, nggak ada fungsi baru. Intinya cuman kita harus membuktikan penggunaan dari pinter-pinter komputer kayak plus sama kali gitu dengan di string gitu aja sih. Bisa? Kalau bisa silahkan dikerjakan.
Oke, teman-teman, kita tutup dulu ya. Boleh dilanjut nanti. Ada yang bisa ngasih tahu aku nggak hari ini belajar apa? Kita belajar apa? Nggak ada. Hari ini belajar apa, Rafa? Bentar, Miss. Ahnaf tahu sama Tara? Ini tadi dari tadi kita kerjain apa? Yang materi pertama apa? Yang materi kedua apa? Tentang tipe data apa? Iya, jadi kita belajar tentang string ya. Jadi cara penggunaan string bisa diapain aja, dioperasikan apa aja gitu. Terus tadi kita juga yang kedua bahas tentang interpreter komputer ya, gitu. Oke, minggu depan kita ketemu di jam yang sama lagi. Kita bakal bahas tentang konstruksi bersarang. Tuh. Oke, selamat siang. Makasih teman-teman.